Seperti halnya sesosok anak yang merindukan hadirnya orang tua, itulah yang kami rasakan di sini. Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Dalam video kali ini Kandangan TV akan menayangkan bagaimana suasana di Pura Tirta Amertaloka, Desa Melanju, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia, yang malam ini menyambut kedatangan rombongan Sulinggih dari Bali yang hadir di Pura Tirta Amertaloka ini. Sebuah anugerah luar biasa karena beliau telah memberikan wejangan kepada umat di sini. Oke, wejangan apa yang disampaikan oleh Ide Nabi Yogananta dari Gria Pangi, Dawan, Lungkung ini? Ikuti terus di Kandangan Teman Vlog. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi keluarga besar umat Hindu yang ada di sini yang berkesempatan hadir, yang barangkali telah menunggu dari pagi, baru sekarang bisa bertemu. Jadi yang mereka yang datang pada saat ini adalah beliau dari Jimbaran, Nusa Dua, pertama Ide istri, Nusa Dua. Kemudian yang kedua beliau adalah dari Bayu, dari Belayu, Calon Belayu Tabanan. Beliau istri. Yang ketiga daerah seberang, dari Kelungkung nyebrang ke Nusa Penida. Barangkali aku namakan beliau dari Nusa Penida. Itu kegelaran ajaran beliau adalah Buddha. Kemudian istri beliau yang tercinta tuh, beliau adalah anak saya, ya, karena saya pada waktu merdikse sebagai nabi saksinya. Ya, saya tawarin beliau untuk ikut, ternyata disambut dengan baik, maka saya ajak ke sini gitu. Sebenarnya ada beberapa Sulinggih lagi. Jadi demikian di sini adalah beliau-beliau yang sengaja meluangkan waktu untuk bisa bertemu. Makanya saya ajak ke sini beliau supaya tahu bagaimana saya keluar daripada umat yang ada di sini. Jadi beliau secara ikhlas untuk meninggalkan pekerjaan di Global Seraya atau Muput Karya di Bali, menyempatkan diri supaya tahu bagaimana keadaan daripada umat kita yang ada di Kediri pada khususnya. Kita rencanakan diselenggarakan sekaligus beberapa pura. Hingga Sulinggih-Sulinggih yang ada kita akan bagi, ini berapa kali dua. Paling banyaklah 4 pura atau 3 pura. Kita akan gini dengan acara yang sama, yaitu Ngersigano. Yang upacara Ngersigano pernah ada diadakan di Capura. Upacara itu adalah menetralisir ataupun menormalisasi keadaan yang ada di Sor dan kemudian yang di sini Budan Lian Petargana, supaya keadaannya adalah netral. Itu mohon ya. Itu masalah Ngersigano. Oh iya. Belum tahu. Itu rencananya seperti itu dulu ya. Nanti kita akan laksanakan sekaligus dengan melibatkan banyak Sulinggih, dengan catatan bahwasanya upacara yang dibuat, apa yang bisa Anda buat silakan buat, yang tidak bisa dibuat kita akan bawakan dari Bali. Rencananya kayak begitu. Jadi upacaranya adalah sama seperti di mana di Solo, yaitu manceklum dengan memakai kambing dan angse. Itu tambahannya, kambing hitam di utara, sedangkan angse di timur. Kemudian macam satu, macam kelut kayak gitu ya. Kemudian ya sama anjing sekalian anjing bang untuk itu barangkali kalau ada madionya, kayak sini ada madionya, sini anjingnya, bukan di jeroannya. Itu maksudnya seperti itu. Tujuannya adalah untuk menyimbangkan antara Buana Alit dan Buana Agung. Bila mana ada hal-hal sesuatu yang bersifat negatif, tidak
muncul gitu, untuk menetralisir daripada keadaan di wilayah itu. Berarti tempat itu betul-betul suci dan netral, tidak ada gangguan dari alam bawah. Jadi barangkali buta kala kita berikan sajian supaya beliaunya kembali ke tempat asalnya masing-masing. Jadi keadaan sini nanti netral. Kemudian dilanjutkan dengan mendem pancadatu kepada setiap pelinggih. Kemudian dinatar, itu adalah membuat suatu apa yang disebut dengan pemanguhan pemaliagung. Jadi menghilangkan efek-efek negatif daripada hal-hal yang bersifat kotor. Itu rencananya, itu standar tuh sebelum kita nanti menginjak. Atau begini aja, cuma segitu aja kita buatkan suatu upacara, karena status daripada pura ini adalah desa kan, bukan kecamatan dan bukan kabupaten. Jadi cuma ngersigana aja. Lain dengan halnya yang ada di Pari, di Pura Agung Kertebuana, itu seyogyanya harusnya ngersigana dulu. Sudah ngersigana baru ada karya yang tertinggi. Tetapi karena tidak ada respon dari PHDI Kabupaten, saya tunggu jawabannya, tidak pernah keluar. Rencananya gitu. Panitia mau saya undang, saya ajak menghadap kepada Pak Bupati Badung. Saya yang nganter ke situ gitu. Karena tidak ada respon, saya mau apa gitu? Mungkin barangkali tidak ada minat dan sebagainya. Apa barangkali kendala saya tidak tahu. Itu prosesnya ya. Jadi tolong nanti diinventarisir mana-mana yang akan diprioritaskan. Kemudian Pak Suka yang ada di Goa itu rencananya juga akan sama, tetapi lengkapi dulu pelinggihnya, karena di sana belum ada penyengker, belum ada pitlawang, belum ada candi bentar. Kemudian mata air yang baru muncul semenjak ada pembelas, tolong diamankan situ, nanti dibuatkan pelinggih. Oke, ada kira-kira itu barangkali untuk pertama dulu. Nanti kalau pamannya lebih baik kita berdharma dulu, tanya jawab akan lebih mengena. Kalau saya hanya ngomong doang, bapak dan ibu hanya mendengarkan aja, tidak nyambung jadi. Oke, ya itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Kemudian untuk besok nanti setelah rapat ini, ya rencananya akan kembali kita dewasa. Seharusnya adalah mewinten pembersihan diri, jangan menganggap boleh barangkali mewinten jadi pemangku. Tidak seperti itu, anggaplah itu keliru. Supaya kita bisa menaikkan upacara ke pelinggih, tujuan seperti itu. Tidak baru demikian berebut menjadi pemangku. Ya, tidak dapat apa-apa, dapat honor pemangku. Ya, itu harus disadari. Makanya tidak ada salahnya kita menyucikan diri. Kalau umpamanya pertama mungkin cukup mewintenan Saraswati, kemudian pewintenan daripada apa Gane, atau pewintenan Cakapan Widi dan lain sebagainya. Itu ada batasan si pada pewintenan di Kejati sejauh mana. Kemudian kalau meningkat akan ke Dwi Jati, baru melalui tahapan Bawati, prosesi. Jadi pengalian daripada kini zaman transisi itu dari Wolaka menjadi Brahmana, diangkat dulu menjadi Brahmana baru belajar itu. Setelah belajar kandungan itu dianggap sudah cukup, baru dilahirkan. Lahir yang kedua kali itulah Brahmana, karena mereka lahir dari sastra. Ya, itu tambahan saya. Seperti sesosok anak yang merindukan seorang ayah, itulah yang kami rasakan. Akhir kata, Kandangan TV mengucapkan Om Santi, 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 Om.